Terima kasih pemirsa Batik TV, Anda masih bersama kami pastinya dalam program Rohis Rohani Islam. Dan pemirsa Batik TV dan juga Pak Ustadz, tadi kan kita sudah membaca pertanyaan dari pemirsa Batik TV. Nah, gimana kalau kali ini kita memberi kesempatan pada adik-adik di sini untuk bertanya, Ustadz? Oh iya. Boleh ya? Iya, Oke, untuk adik-adik ini siapa yang mau tanya? Ayo. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Dek? Afa Afiati. Afa Afiati ya. Silakan, mau tanya apa, Dek Afa? Apa yang dilakukan pelajar supaya menjadi anak soleh atau solehah? Oh, apa yang dilakukan pelajar supaya menjadi anak yang soleh dan solehah? Wah, ini tampaknya pertanyaan yang bagus sekali nih ya, Ustadz ya. Mengingat mereka semuanya adalah anak-anak kecil dan perlu untuk menjadi ya anak yang soleh atau soleh. Gimana nih, Ustadz? Menjadi anak yang soleh ataupun soleha ini merupakan suatu karunia ya bagi orang tua, dan juga anak yang soleh ini akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Ya, jadi anak yang soleh ini adalah anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terus bagaimana nih kiatnya supaya kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Yang pertama adalah dengan beribadah dengan benar. Ya, jadi beribadahnya dengan benar. Ibadahnya apa aja? Antara lain ya, yang pertama adalah sholatnya dijaga. Ya, sholat 5 waktunya ini dijaga. Kalau untuk yang putra, ya, bisa untuk berjamaah di masjid atau musola ataupun di pesantren. Kemudian kalau nanti yang putri ya boleh di rumah ya untuk melaksanakan sholat berjamaahnya ataupun sholat sendiri di rumah. Ya, yang paling utama adalah melaksanakan sholat ini dulu ya. Jadi sholatnya harus dijaga dulu. Ya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan ridhonya kepada kita ya, membantu kita. Kemudian yang kedua adalah setelah sholatnya dijaga, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua ya. Apa yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua ya. Karena doa ibu terutama ini dikabulkan. Jadi kalau adik-adik ini pingin supaya cita-citanya terkabulkan, pingin supaya keinginannya tercapai, maka salah satu syaratnya adalah dengan berbakti kepada orang tua ya. Jadi kalau pada orang tua misalnya mau sekolah ya, pamitan dengan cium tangan orang tua. Kemudian setelah itu minta doa supaya menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Kemudian setelah di sekolah juga seperti itu ya. Di sekolah dengan gurunya cium tangan, kemudian setelah itu masuk dengan tertib, dengan adab-adab, menjaga adab-adab di dalam belajar. Dan setelah itu kalau pulang juga seperti itu lagi. Jadi dengan cium tangan dan seterusnya, dan minta doa kepada orang tua ya. Jadi yang pertama adalah dengan ibadahnya yang benar, yaitu sholatnya dijaga. Kemudian yang kedua adalah dengan berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama ya. Jadi dan juga selain juga berbakti kepada orang tua, tidak lupa kita berdoa ya, mendoakan kepada orang tua. Doanya bagaimana? Ayo, masih apa enggak doanya? Doa kepada orang tua. Ayo. Rabbighfirli wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pinter ya. Ya. Kemudian yang selain berdoa kepada orang tua, kemudian yang ketiga adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Jadi kalau setelah sekolah ya atau setelah ngaji ini dibudayakan untuk salaman ya, bukan hanya salaman dengan gurunya tetapi dengan salaman dengan sesama teman. Yang putri salaman dengan yang putri, yang putra salaman dengan yang putra. Nah, ini. Jadi itu yang supaya menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Adik-adik kalau mau sekolah salim dulu enggak sama ibu bapaknya? Ayo. Salim ya, pinter ya. Pernah ngambek nggak? Pernah marah nggak sama ibu sama bapak? Nggak pernah, masa? Ayo yang benar. Nggak pernah. Oh, ya pinter, berarti ini pinter-pinter semua nih adik-adik yang ada di sini ya. Kemudian adik-adik ada yang mau tanya lagi? Ayo. Oh ya, silahkan.
Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Ustadz supaya pelajaran mudah masuk dan tidak gampang lupa? Oh, pelajaran agar mudah masuk dan tidak gampang lupa ya. Wah, ini pas sekali nih bagi mereka yang sedang belajar ya Ustadz ya. Yeah. Nah, gimana nih Ustadz caranya Ustadz? Yang pertama adalah kita menjaga akhlak-akhlak kita, terutama kepada guru ya. Karena ilmu itu bisa manfaat kalau kita berbakti kepada guru ya. Jadi kita hormat kepada gurunya. Kalau kita tidak hormat, maka ilmu ini akan tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang dapat kemudian lupa lagi, dapat lagi, lupa lagi ya. Jadi pertama apa? Hormat kepada guru. Kemudian setelah itu juga menjaga sholat, dan ketika sholat, setelah sholat ini ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Doanya apa? Robbi zidni ilman nafi'ah ya. Robbi zidni ilman nafi'ah. Jadi di setiap sholat kita selain berdoa kepada orang tua, berdoa untuk diri kita, juga berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi nanti ini ilmunya ini akan manfaat, kita masuk ketika pelajaran ini akan mudah masuk dan juga tidak mudah lupa. Kemudian juga jangan lupa berdoa lagi ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan usahakan untuk sholat juga kita bisa membaca surat Alam Nashrah ya. Baca surat Alam Nashrah seusai sholat. Jadi tujuannya apa ya? Jadi tujuannya supaya kita ini mendapat kemudahan di dalam menerima pelajaran, dan pelajaran itu masuk di dalam hati kita dan tidak keluar ya. Jadi baca apa? Alam Nashrah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah laka sadrak, dan seterusnya ya. Jadi itu ini resep-resep supaya kita mudah di dalam menerima pelajaran dan juga tidak mudah lupa. Gitu ya Ustadz ya. Yeah. Tapi memang biasanya di setiap sekolah-sekolah sendiri selalu berdoa bersama ya setiap kali mereka mau masuk kelas, seperti itu ya Ustadz jadi ya. itu dibiasakan supaya nanti anak ini biasa berdoa seperti itu. Dan yang paling penting mungkin adalah jangan sampai kita berani terhadap guru-guru kita, di mana mereka sudah mengajarkan kita berbagai macam hal ilmu ya Ustadz ya. Dan kalau tidak salah juga ada hadis yang mengatakan kalau mereka berani terhadap guru akan diberikan cobaan ya Ustadz ya. Gitu. Dan pemirsa Batik TV, demikian Rohis episode kali ini. Bagi pemirsa Batik TV, tetap kirim SMS yang ingin bertanya dalam program Rohis dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang sudah tertera di layar kaca. Dan pemirsa, semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat bagi Anda, semoga bisa diambil hikmah, dan segala permasalahan ataupun persoalan-persoalan dalam kehidupan Anda bisa segera dapat teratasi dengan baik. Akhirnya saya Wahid Surya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib,